Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda bersama dengan saya Sally Alexandra dan juga Rehana Mezia. Di Apa Kabar Indonesia Siang, apa kabar hari ini? Baik, Sally, apa kabar? Kabar baik. Hari ini kita mau main apa nih di Apa Kabar Indonesia Siang? Nah, ini ada yang viral mengenai minyak kita. Nanti kita akan hadirkan informasinya dan juga dialognya seperti apa ya, tanggapannya dari YLKI. Nanti kita akan hadirkan langsung pemirsa. Tapi sebelum itu ya, Rehana, kita hadirkan dulu informasi pertama untuk Anda. Di mana pemirsa? Sebuah minibus bermuatan BBM terbakar di Jalan Kartini, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penyebab terjadinya kebakaran diduga konsleting listrik pada bagian mesin. Minibus bermuatan BBM ini terbakar di Jalan Kartini, Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beruntung, sopir dapat menyelamatkan diri dari kobaran api yang membakar seluruh badan mobil. Menurut saksi mata, mobil ini sedang melintas di Jalan Kartini. Tiba-tiba muncul api dari bagian belakang. Sopir yang panik melihat api langsung keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri, namun mengalami luka bakar di bagian lengan tangan kirinya. Tiba-tiba menyala begitu. Menyala memang begitu. Waktu saya keluar Pak ada memang nyati di situ, tapi orang bilang luka di sini. Gitu. Kita lompat dari atas itu. Lompat mungkin dia sorong masuk situ Pak. Bagus juga kasihan karena sempat sorong ke sini. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian membutuhkan waktu sekitar 25 menit untuk memadamkan api yang membakar seluruh mobil yang memuat BBM jenis Pertalite sebanyak 4 jerigen untuk dijual kembali oleh sopir minibus. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana seorang guru Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Banyuasin jatuh terkapar di jalan setelah menjadi korban jambret dan berusaha mengejar pelaku di Banyuasin, Sumatera Selatan. Tragis, sudah jatuh tertimpa tangga. Seorang guru wanita Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuasin, Sumatera Selatan jatuh terkapar di jalan akibat kecelakaan setelah mengejar pelaku jambret. Elita Agustina menjadi korban jambret saat melintas dengan sepeda motornya di Jalan Kiai Haji Sulaiman, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin 3. Handphone yang diletakkan di box motornya dijambret. Merasa panik, korban pun langsung mengejar pelaku. Namun karena kecepatan yang tinggi, korban tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga terjatuh di jalan raya. Ini waktu itu kan aku setelah datang ke sini kan, melihat ibu itu di sini, mobil arah di situ, bau itu kecelakaan kita. Dia minta tolong dengan aku kan, jelas kalau ketolong kan. Karena setelah dia naik di situ, naik mobil, informasi dari dalam bahwa ini ngejar jambret. Kalau kondisi ibunya sendiri gimana, Pak? Oh, kondisinya ininya, kena putih tangannya lah, dikena bibis beban kan. Sementara keterangan Satpam Man 1 Banyuasin membenarkan bahwa korban adalah salah satu guru di Man 1 Banyuasin. Ya benar Pak. Beliau mengajar di sini sebagai guru bahasa Inggris Pak. Siapa nama beliau, Pak? Namanya Ibu Elita Agustina. Ya, mendengar. Saat kejadian kabarnya beliau kejambretan ketika sedang lagi mengendarai sepeda motor. Apinya di dashboard Pak. Di dashboard tiba-tiba ada yang jambret. Beliau panik Pak. Menurut keterangan saksi atau warga di sekitar, beliau ini ngebut Pak. Korban yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit di Palembang. Saat ini kasus penjamretan yang dialami korban ditangani oleh Polres Banyuasin. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polisi telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat, di mana jenazah kedua korban disembunyikan dalam bak tandon air di rumah mereka hingga ditemukan 2 hari kemudian. Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama unit Reskrim Polsek Tambora menggelandang sesosok laki-laki muda diduga pelaku pembunuhan seorang ibu dan anaknya yang terjadi di Jakarta Barat. Pelaku inilah yang diduga telah menghilangkan nyawa, kemudian menyembunyikan jenazah kedua korban dalam bak tandon air di rumah korban, Jalan Angke Barat 8, Tambora, Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arvan Sipayung mengungkap pelaku ditangkap di tempat persembunyian di kawasan sebuah waduk di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Meskipun demikian, polisi belum mengungkap kepastian identitas pelaku maupun motif dari pembunuhan tersebut. Sampai saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan intensif di Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Jadi pelaku kurang lebih kita sudah 2 kali 24 jam sejak dilaporkan, kami sudah langsung memproling, baik memeriksa saksi dan sudah mengetahui targetnya, kami langsung terjun ke Banyumas dan kami menangkapnya di daerah waduk di dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. 2 orang korban adalah Chong Siulan 58 tahun dan anaknya Eka Serlawati 35 tahun yang ditemukan dalam bak penampungan air di rumahnya Jalan Angke Barat 8, Tambora, Jakarta. Polres Metro Jakarta Barat memeriksa keterangan 8 saksi dan melakukan visum terhadap jenazah korban. Dengan adanya tanda penganiayaan pada bagian kepala dan tangan, polisi memastikan ibu dan anak tersebut merupakan korban pembunuhan. Salah seorang tetangga korban menuturkan ia sempat bertemu dengan korban Chong Siulan pada Sabtu lalu, yang saat itu berkata hendak pulang kampung ke Kebumen, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, juru parkir liar ini kedapatan mencopet dompet dan juga telepon genggam milik seorang jemaah Masjid Istiqlal. Ya, tersangka mengaku uang hasil mencopet mereka gunakan untuk lebaran nanti. Menangislah suami ibu, dicabut dulu cincin ibu, ini dulu. Masjid Istiqlal merupakan salah satu tempat favorit bagi Muslim Jakarta dan sekitarnya untuk berbuka puasa ataupun melaksanakan sholat tarawih. Salah satu alasannya karena Istiqlal menyediakan banyak hidangan berbuka puasa bagi jemaahnya setiap petangnya. Sayangnya, banyaknya pengunjung Masjid Istiqlal dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal. Senin malam, sejumlah juru parkir liar kedapatan mencopet dompet dan telepon genggam pengunjung Istiqlal. 4 terduga pelaku serta-merta menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan petugas keamanan ke pos jaga Masjid Istiqlal. Di sini, tadi kan saya kan sempat di sini, bingung kan, karena kan kita kan baru kali ini ke sini, sama dia itu dialihin ke sini loh. Nah, dari situ dia samperin, tas saya taruh di belakang. Pas di sini tuh ada ibu-ibu, Mbak, itu tasnya slidingnya kebuka. Pas saya lihat beneran kebuka, ini dompet saya yang warna pink itu hilang. Itu ada uang amal di situ, totalnya semua 3 juta. Salah satu terduga pelaku beralasan mencopet jemaah Masjid Istiqlal untuk keperluan berlebaran nanti. Cari. Berapa dia tuh jual? 1,6. Buat apa dia teh? Buat lebaran bang. Hah? Buat lebaran. Terus sehari-hari ngapain? Sehari-hari paling kena ini saya dengan di sini doang bang. Hah? Udah berapa lama main gini? Sejak saya kerja parkir di gereja Ayam Mudean. Saat melakukan aksinya, komplotan ini menyembunyikan HP ataupun dompet korban di tempat sampah untuk sementara. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Seorang karyawati ditusuk seorang pria di kawasan pusat perbelanjaan di Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, dari rekaman video terlihat korban yang bersama rekannya tengah menutup toko dihampiri pelaku lalu ditusuk sebanyak 3 kali. Melihat korban terkapar, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, anggota Polsek Metro Tanah Abang meringkus pelaku dan rekannya. Pelakunya yang tertangkap di tempat kerjanya ternyata mantan kekasih korban. Sementara rekan pelaku, FF, ditangkap di Jakarta Timur. FF berperan membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih dalam, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolsek Tanah Abang, AKBP Aditya Sembiring. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan ataupun dirincikan kepada kita bagaimana kemudian kronologi kasus ini bisa terjadi. Silakan. Jadi kronologi peristiwa ini diawali dari saudari SF selaku korban. Ini berkenalan dengan pelaku yaitu saudara MA ini sejak tahun 2018. Mereka menjalin hubungan di dunia maya sejak tahun 2018. Kemudian pada bulan Januari 2025 ini korban memutuskan hubungan dengan pelaku. Kemudian pelaku ini merasa sakit hati. Kemudian pada tanggal hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 11 ini pelaku meminum minuman keras bersama rekannya, pelaku lainnya yaitu saudara FF, kemudian menceritakan dan ingin membalaskan dendam rasa sakit hatinya akibat diputuskan oleh korban. Kemudian setelah minum minuman keras, mereka kemudian berdua menuju ke tempat kerja dari korban. Kemudian saudara MA turun dari motor, kemudian langsung menghampiri toko di mana tempat korban ini bekerja dan langsung melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 3 kali. Setelah itu pelaku melarikan diri dan membuang pisaunya di jalan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian kami dilaporkan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua pelaku ini. Baik, Pak Aditya, ini untuk meluruskan, artinya motif dari pelaku melakukan penusukan tersebut adalah adanya cekcok, begitu? Jadi pelaku ini merasa sakit hati, Mbak, karena diputuskan, korban memutuskan hubungan yang sudah dimulai sejak tahun 2018. Oke, baik Pak, untuk motif kemudian tadi sudah disampaikan, bagaimana kemudian dengan peran pelaku? Kan ada 2 pelaku di sini Pak, perannya masing-masing seperti apa saja Pak? Jadi untuk saudara FF, dia diiming-imingi oleh pelaku, saudara MA, untuk mengantarkan pelaku ke tempat kerja dari korban, diiming-imingi uang 2 juta. Kemudian untuk pelaku utama adalah pelaku penusukan adalah saudara MA. Baik Pak Adi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menaikkan pangkat Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya dari Mayor ke Letkol. Kenaikan pangkat ini sesuai dengan keputusan yang telah diberikan oleh Panglima TNI dalam Surat Perintah Nomor Sprint /674/2/2025. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, yaitu Brigjen TNI Wahyu Hudayana. Brigjen TNI Wahyu menyebut kenaikan pangkat Mayor Teddy sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI. Termasuk secara administrasi, kenaikan pangkat Mayor Teddy sudah terpenuhi.
Ya pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipeksus di Barreskrim Polri merilis kasus temuan dugaan kecurangan pemirsa ini dalam temuan produksi minyak kita. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini, dan ini yang menjadi menarik ya. Karena hari ini kita sudah hadirkan langsung di samping kita dari pihak YLKI ada Ibu Indah Sukmaningsih. Selamat siang Bu. Siang. Oke, tapi nanti kita akan membahas begitu banyak Bu kasus-kasus mengenai minyak kita. Tapi sebelum itu Bu, kita hadirkan informasi dulu ya terkait dengan minyak kita ini, di mana pemirsa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipeksus ini Barreskrim Polri merilis kasus temuan dugaan kecurangan dalam produksi minyak kita. Berikut. Ya pemirsa, polisi menemukan adanya kecurangan isi yang berbeda dengan yang tertera di dalam kemasan minyak kita. Barreskrim menyebut ada 3 produsen minyak kita yang melakukan kecurangan. Di antaranya PT Arta Eka Global Asia Depok, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara Kudus, dan PT Tunas Agro Indo Lestari Tangerang. Selain barang bukti, 1 orang yang berperan sebagai pemilik telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penggeledahan di TKP, tim mendapatkan fakta-fakta bahwa tempat tersebut memang menyimpan dan memproduksi minyak kita kemasan dalam bentuk kemasan botol maupun pouch dengan isi yang ukurannya berbeda dengan yang tertera di label pada kemasan tersebut. Selain itu, penyidik juga melihat adanya mesin yang digunakan untuk memproduksi, termasuk drum-drum penyimpanan bahan baku yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan botol, seperti yang dilihat di depan, di mana mesin tersebut tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pengungkapan kasus minyak kita sudah terhubung dengan reporter TV One yang sudah siap mengabarkan. Di sana ada Zinedine Duhan. Duhan, informasi apa yang didapatkan dari sana? Silakan. Ya Rehana dan juga pemirsa, pihak dari Barreskrim Polri ini memang sudah mengungkap kasus minyak kita yang ditemukan di masyarakat, yang mana takarannya ini tidak sesuai dengan tag yang berada di label botol maupun kemasan pouch seperti itu yang ditemukan di lapangan. Ini hanya 750 hingga 800 ml, sedangkan yang tertera di tag ada 1000 ml atau 1 liter. Tadi juga Barreskrim Polri memang sudah menyebutkan bahwa dalam kasus ini sudah menetapkan 1 orang tersangka, ini berinisial AWI,
Dia ini merupakan seorang pemilik dari sebuah tempat untuk pengemasan dan juga pendistribusian dan juga penjualan dari minyak kita yang memang berada di Depok. Hal ini juga dilakukan sidak langsung atau datang langsung dari pihak Barreskrim Polri. Tim penyidik langsung datang ke tempat dan juga memeriksa 6 orang saksi sehingga akhirnya menetapkan AWI sebagai seorang tersangka. Adapun juga tadi Barreskrim Polri memang menyebutkan kepada kami pola kecurangan yang terbukti dilakukan oleh AWI bersama PT yang berada di Depok, yaitu saat memasukkan ini menggunakan sebuah alat yang mana dalam alat tersebut ini dapat diatur secara manual akan memasukkan berapa ratus mililiter minyak ke dalam kemasan botol. Seperti itu yang ditemukan di dalam alat tersebut memang sudah diatur secara manual untuk memasukkan 802 dan juga di beberapa alat ini memang di bawah 800, bahkan ada yang hingga 750 mililiter seperti itu, di bawah 1 liter kapasitas dari kapasitas yang seharusnya. Adapun juga untuk produksinya sendiri untuk minyak kita di Depok ini perharinya dapat diproduksi sebanyak 400 hingga 800 kantong per hari, sehingga juga memang yang beredar di masyarakat ini cukup banyak. Memang dari berita yang beredar ini ada 3 PT yang dilakukan terbukti melakukan kecurangan. Namun untuk kecurangan memasukkan kurang dari 1 liter sendiri memang hanya 1 PT ini yang berada di Depok. Nah untuk 2 PT lainnya, Rehana Celia dan juga pemirsa, ini yang berada di Tangerang ini terbukti hanya menjual di atas harga ecer tertinggi, yang mana harga ecer tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu berharga 14.000 per liter, namun dijual lebih dari 14.000 per liter. Adapun kerugian hingga saat ini masih dihitung oleh pihak kepolisian seberapa banyak masyarakat merugi akibat kurangnya takaran dari minyak kita yang beredar di masyarakat. Terus sementara itu, Rehana. Oke, baik. Terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari Barreskrim Polri. Kita sudah dengarkan ya tadi ya, Betul Rehana. sekali. Nah ini rasanya kita udah lengkap ya kalau kita langsung nanyakan, bertanya langsung ke YLKI. Sudah bersama dengan kami. Ya Ibu, ini kan kalau misalkan dilihat ya tadi, artinya ini banyak sekali PT yang curang, yang nakal begitu ya. Ini tanggapannya dari Ibu sendiri seperti apa? Ya, itulah sebetulnya setiap kali produk yang akan dikirim ke masyarakat kan harus dimonitor. Nah itu yang harus diumumkan. Apakah ketika monitor itu menemukan hal-hal yang kelainan, ini berarti tiba-tiba taruh di pasaran. Kan prapasar itu dites, kemudian ketika di pasar, pada saat di pasar diambil sampel, dites, dan kemudian pasca pasar. Itu kan peraturan sebelum produk itu keluar di pasaran. Tetapi yang terjadi adalah tidak ada, mestinya harusnya ada catatan di perusahaan-perusahaan itu. Kalau enggak ya itu pelanggaran yang sangat menyakitkan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat konsumen. Oke, Bu Indah, ini kalau kita meng-highlight apa yang tadi disampaikan oleh Barreskrim Polri, ada 2 kasus Bu. Yang pertama adalah tidak sesuai begitu, 200 sampai 300 mili ini di korupsi begitu ya, tidak sesuai. Dan yang satunya lagi harganya di atas harga eceran tertinggi. Menurut Ibu bagaimana? Ini mungkin menyakiti hati para konsumen, Bu. Dan kemudian menghilangkan kepercayaan. Kalau gitu aku nggak mau beli produk-produk ini. Kan kalau dulu NNI lah yang terkenal, Navita Nabati itu juga sesuatu yang bukan pemain tunggal, bukan pemain baru maksud saya. Nah itu juga mahal menjual hal seperti itu membuat ketidakpercayaan karena semua aturan itu pasti sudah ada prapasar seperti apa dan recordnya diumumkan kepada masyarakat supaya kalau memang cinta sama masyarakatnya terhindar, atau kemudian mereka yang menyimpan, menimbun supaya langka di pasaran harganya bisa dinaikkan. Itu kan sudah terjadi pada PT NNI yang sebelumnya. Nah, hal-hal semacam itu tentunya ada tindakan yang lebih oleh penegak hukum yang lebih, ya sekarang udah sedang diperiksa. Kita kepingin melihat bahwa dia juga dapat sanksi yang tegas karena itu kebutuhan mendasar daripada masyarakat. Jadi tiap hari dimakan. Kepingin bentuk seperti apa ke masyarakat konsumen menggunakan produk dalam negeri yang kemudian disediakan di pasarnya di Indonesia. Kan juga sesuatu yang memalukan gitu. Baik, artinya ini konsumen yang dirugikan bisa mengajukan untuk ganti rugi atau seperti apa, Bu? Ya, ada mekanisme itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi atau pembuktian terbalik bahwa Anda memang produknya sudah benar, boleh juga gitu. Jadi yang menunjukkan pembuktian terbalik itu juga bisa diterima. Dialah yang harus menunjukkan bahwa saya tidak melakukan kecurangan.
Itu perusahaan-perusahaan itu. Kalau dia tidak bisa, ya dia yang melakukan kecurangan. Gitu. Satu pembuktian terbalik, ya yang kedua biasa gugatan class action. Tetapi Bu Indah melihatnya ini kan ada 3 perusahaan begitu yang sudah disebutkan tadi. Satu perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan mencurangi, seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Tetapi untuk 2 perusahaan lainnya, apakah sanksi harus sama begitu diberikan atau seperti apa? Ya, terlalu apa yang sudah kemudian perlu dilakukan kembali yang lain juga untuk menunjukkan betul dia juga hal yang sama, dia tidak bisa membuktikan dan kemudian produknya tidak sesuai dengan standar. Kan harus sesuai dengan standar, maka ada pra-pasar, pada pasar, setelah pasar itu supaya memastikan konsumen mendapat suatu produk yang sesuai dengan standar. Ini kan tidak sesuai dengan standar buktinya. Berarti semua harus dihakimi sesuai dengan kesesuaian yang harusnya terjadi, begitu ya Rehana? Betul, dan diumumkan supaya masyarakat terhindar dari itu. Oke, artinya perlu ada bukti-bukti yang diumumkan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya, tapi pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Petugas menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat pengemasan minyak kita palsu di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Modus tersangka mengemas minyak goreng curah ke dalam kemas kantong plastik bermerek Minyak Kita. Sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat pengemasan minyak kita palsu di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digerebek Satreskrim Polres Bogor. Gudang yang diketahui telah disewa sejak Januari 2025 lalu ini dijadikan sebagai tempat pengemasan minyak goreng yang diduga minyak curah yang kemudian dikemas kantong plastik bermerek Minyak Kita. Dari hasil penggerebekan, 1 orang berinisial TRM telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sejumlah barang bukti termasuk 2 unit mesin pengemasan juga disita polisi. Dari hasil pengembangan diketahui, gudang ini berkapasitas produksi 8 ton per hari dengan keuntungan yang diraup mencapai 600 juta per bulan. Di mana modus operandi dari TRM ini, barang didapatkan dari berbagai tempat, mulai dari Tangerang, Cakung, dikirim ke lokasi di Kampung Cijunjung ini dan di repackaging atau dibungkus ulang, di branding dengan label Minyak Kita. Sebagaimana yang diedarkan seharusnya, berat bersih yang diedarkan itu 1 liter. Namun oleh tersangka, berat yang diedarkan itu 750 sampai 800 ml. Sementara itu minyak kita yang seharusnya dijual Rp13.500 per liter, dijual tersangka seharga Rp15.800 per liter. Tersangka akan dijerat dengan pasal tentang pelindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara ditambah denda 2 miliar, serta Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Sarifudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda kembali untuk berdialog bersama dengan YLKI Bu Indah. Bu Indah, kalau kita lihat memang kasus seperti ini, kasus pemalsuan, penipuan terkait dengan makanan dan juga minuman yang kita konsumsi seperti saat ini Minyak Kita. Ini apa yang salah Bu? Apakah memang undang-undang harus diperkuat kembali, dipertegas kembali agar memang pemalsuan tidak lagi terjadi? Seperti apa? Iya. Sebetulnya kalau urusan kriminal, pemalsuan, itu urusannya konsumennya polisi, bukan konsumennya YLKI. Tetapi kalau kemudian di YLKI menuntut, diumumkan inspeksi yang harus dilakukan secara rutin, diumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa selama ini dalam inspeksi itu tidak menemukan kelainan. Itu adalah yang dituntut oleh YLKI kepada pihak yang bertugas untuk melakukan itu, ya ke pemerintah tentunya. Ini yang kemudian ditunggu untuk keberaniannya menyampaikan memang apakah catatan penilaian rutin terhadap produk-produk ini bukan karena hanya kasus, tapi memang rutin itu tidak ditemukan gitu. Baru kriminal-kriminal yang kemudian menyimpan, kemudian menambahkan sesuatu, ya itu udah urusan polisi. Oke, tapi Bu, ini kalau misalkan ada yang ingin melakukan penggugatan begitu ya, yang pihak-pihak dirugikan seperti misalnya emak-emak begitu ya, atau mungkin pedagang yang lainnya, dari YLKI apakah nantinya akan memberikan pendampingan atau seperti apa?
Ya, penegak hukum yang lain dan banyak YLKI yang lain ya pastinya iya, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang dinyatakan bisa gugatan class action, bisa pembuktian terbalik seperti yang saya menyampaikan tadi gitu. Dan kalau di organisasi konsumen sendiri sebetulnya ada bisa dilakukan itu adalah uji perbandingan dari produk yang beredar di pasaran dan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat seperti apa, kemudian dia bisa memberikan penilaian the best ini kualitas terbaik dan kemudian harga yang paling murah, itu yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Nah, saat ini memang belum dilakukan oleh YLKI, beberapa tahun yang lalu dilakukan. BPKN, saya kira Badan Perlindungan Konsumen, karena negara bisa melakukan uji komparatif testing terhadap produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Oke, apakah uji yang dilakukan, monitoring yang seperti Anda sampaikan, ini penting sekali untuk dilakukan wajib dan ada aturannya. Sebelum ada di pasaran harus diinspeksi rutin yang harus dilakukan. Artinya Bu Indah, sampai saat ini kita lihat kasus-kasus pemalsuan ini terjadi karena kurangnya monitor yang dilakukan. Iya, apakah dia menemukan kelainan ketika dia monitor. Nah, atau kemudian itu adalah kriminal, jadi memang harus dilihat polisi dulu bahwa nggak benar ini kok bisa ada di pasaran tanpa kemudian jelas. Kemudian apakah tidak hanya tulisannya jumlah mililiternya di dalam minyak, tetapi juga palsu nggak nih, karena plastik-plastik semacam itu bukan produknya pemilik yang kemudian dia melakukan uji secara rutin. Oke, artinya Bu, YLKI sendiri apakah nantinya akan melakukan sidak atau seperti apa? Mengingat kan ada banyak sekali ya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Iya, ya mengusulkan kepada pemerintah meminta untuk mengumumkan itu tadi. Kasus tugas rutin yang dilakukan itu dilakukan nggak? Yang selama ini dilakukan bisa dilihat nggak bahwa itu untuk aman, dan kemudian YLKI bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa itu inspeksi rutin yang dilakukan aman sebetulnya, hati-hati di pasaran, dan meminta kemudian polisi itu memeriksa apakah yang di pasaran itu adalah suatu produk-produk yang juga aman. Karena kalau nggak aman itu berarti kriminal. Kalau kriminal emang di luar YLKI. Oke, apakah pemerintah harus memberhentikan pengedaran dari minyak kita atau seperti apa menurut YLKI? Kalau terbukti itu tidak melalui standar atau kemudian tidak masuk di dalam monitor inspeksinya, boleh. Yang ini jangan dibeli, umumkan itu upaya-upaya untuk menyelamatkan masyarakat konsumen. Itu yang harusnya dilakukan. Berarti artinya dengan mengumumkan ya, ini yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana, begitu harus sesuai dengan standarnya juga, dan jangan dibohongi juga tadi ya Bu Indah. Dan kalau lebih bagus lagi, harga ini pilihan konsumen dengan kualitas terbaik dan harga termurah itu baru itu good ya. Tutam up lah. Oke, baik. Bu Indah, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama dengan kita menjelaskan bagaimana sudut pandang dari YLKI. Sehat selalu, Bu Indah. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, Bu Indah. Iya, pemirsa, ini viral puluhan warga binaan di Lapas Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh melarikan diri dari tahanan pada Senin sore saat menjelang waktu berbuka puasa. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan puluhan tahanan melarikan diri dari dalam lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, Aceh. Puluhan tahanan itu kabur saat menjelang waktu berbuka puasa. Terlihat warga yang sedang membeli takjil melihat kejadian itu di sekitar areal setempat. Tampak pada saat kejadian beberapa tahanan kabur melalui atap lapas dan sebagian lagi kabur melalui pintu utama lapas. Napi yang melarikan diri tercatat berjumlah 52 orang dari 362 narapidana yang berhasil menjebol pintu tahanan. Pasca 52 narapidana melarikan diri, pihak keamanan dari Polres Aceh Tenggara langsung berjaga dan langsung melakukan pengejaran. Kapolres Aceh Tenggara, Erdoni Sumarsono, mengatakan Polres Aceh Tenggara telah melakukan tambahan pengamanan pada lapas tersebut. Motif larinya narapidana ini karena lapas tersebut mengalami overkapasitas warga binaan. Warga binaan sudah dapat kembali dan sepakat untuk masuk ke dalam sel masing-masing. Saat ini sudah diadakan penghitungan yang mana saudara-saudara kita yang masih belum diketahui beradaannya ada 44 orang.
ya. Dan yang totalnya sebetulnya ada 52. Yang 7 orang sudah kita amankan di Mapores karena ada beberapa yang mengalami luka-luka karena lompat dari ketinggian kurang lebih 5-6 meter. Kini pihak Polres Aceh Tenggara masih melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 8 dari 52 narapidana yang sempat kabur. Kapolres menghimbau bagi narapidana yang masih dalam pencarian untuk segera menyerahkan diri secepatnya. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Lantra TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tim SAR gabungan dari Basarnas dibantu masyarakat terus berupaya mencari korban longsor yang menimpa satu keluarga di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Upaya pencarian hari kelima ini difokuskan di aliran sungai. Upaya pencarian korban tanah longsor di Kampung Cicau, Desa Lengkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi difokuskan pada penyisiran sungai dengan radius 1,5 km. Dengan alat seadanya berupa penyemprot air dan cangkul, tim SAR menggali longsoran tanah dengan ketinggian 6 meter dan lebar mencapai 50 meter. Medan yang terjal dan akses yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 menyulitkan tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian korban. Alat berat dan mesin pendukung lainnya sulit untuk menuju lokasi kejadian. Oke, baik, terima kasih untuk pencarian kita pada hari ini. Kita terkendala sama akses ke lokasi, sama komunikasi kita di lapangan seperti itu. Kalau luasan area yang dicari itu hari ini sekitar berapa? Kalau tadi kita melakukan pencarian mulai dari LKP sampai dengan ke Curug dengan jarak tuh 1,4 kilo kurang lebih. Korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari 3 orang atas nama Darjat, 60 tahun, istrinya Siti Mariam, 35 tahun, dan anaknya Ahyar Fauzi, 9 tahun. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemukiman warga di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung hingga Selasa pagi masih terendam banjir. Sebagian warga memilih untuk mengungsi dan juga menempati posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah karena takut banjir besar kembali datang. Beginilah kondisi kawasan pemukiman warga Selasa pagi. Masih terendam banjir luapan Sungai Citarum di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bale Endah, Dayakolot, dan Bojong Soang. Ketinggian air yang merendam bervariatif mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Sejumlah warga memilih untuk menerobos genangan air dengan berjalan kaki dan menggunakan perahu kayu. Sementara pemirsa, sebagian warga memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga yang khawatir kondisi banjir semakin parah mulai menempati posko pengungsian yang disediakan pemerintah. 32 kepala keluarga yang terdiri dari 112 jiwa menempati posko pengungsian di Desa Dayakolot. Di Bandung ada siapa ya? Ya pemirsa, saat ini kita akan terhubung bersama dengan Basarnas, tim Basarnas dari Sukabumi untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru di sana. Sudah ada Bapak Rizky dari Basarnas yang akan bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Mbak. Oke, baik Pak Rizky, mungkin bisa diceritakan kepada kami apakah juga korban yang hilang begitu sudah ditemukan atau seperti apa Pak? Baik, untuk saat ini kita sudah memasuki hari ke-6. Untuk pencarian masih dilakukan, untuk korban sementara masih belum ditemukan.
kami fokus kepada di bantaran sungai karena ada kemungkinan bahwa korban yang tertimpa longsor tersebut jatuh hingga menuju ke aliran sungai tersebut, Mbak. Baik, Pak Rizky, artinya ini pencarian titiknya apakah akan kemudian diperluas atau seperti apa? Untuk titik sendiri di LKP kami tetap melaksanakan pencarian di situ. Beberapa teman-teman anggota kami bersama dengan TNI, Polri, dan warga serta potensi yang lainnya melakukan untuk pencarian di situ. Di sisi lain juga melakukan pencarian di sekitar bantaran sungai hingga sampai ke beberapa curug dengan ketinggian kurang lebih 3 sampai 5 meter. Baik, Pak Rizky, apa kemudian menjadi kendala dari Basarnas untuk melakukan penyisiran dan juga pencarian korban? Tentunya kendala utama kami adalah cuaca, mengingat di daerah tersebut tanahnya cukup labil, sehingga pada saat cuaca sudah mulai agak gerimis, kami menghentikan sementara untuk pencariannya, baik yang ada di bantaran sungai maupun yang sedang melaksanakan operasi SAR pencarian di titik longsornya tersebut. Ini korban yang sudah selamat nantinya apakah akan tetap tinggal di posko atau banyak yang memilih untuk tinggal di rumah masing-masing, Pak? Untuk sementara informasi dari BPBD, Mbak, untuk korban yang selamat masih ada di posko. Baik begitu Pak Rizky, kita ketahui juga memang kondisi dari cuaca akan dikatakan mungkin akan tampak ekstrim tanggal 11 sampai tanggal 20, bagaimana kemudian antisipasi dan juga untuk pencarian korban akan dilakukan nantinya, Pak? Tentunya kami akan melihat dari sisi waktu, jika memang tidak memungkinkan kami tidak bisa memaksakan karena kami juga melihat dari sisi safety teman-teman anggota kami yang ada di lapangan yang sedang melaksanakan operasi SAR. Juga kami juga memaksimalkan dengan menyebar informasi di sekitar bantaran sungai juga ke masyarakat yang mungkin tinggal di situ ataupun bahkan kami juga menyebar informasi hingga sampai ke Muara, ada di daerah Muara, beberapa teman-teman potensi juga melakukan pemantauan di situ. Baik, Pak Rizky, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kita juga tentunya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini dari banjir yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kita akan tanyakan kepada rekan kami yang sudah siap untuk mengabarkan. Ada Soendar di sana. Soendar, bagaimana kondisi saat ini di sana? Silakan. Ya, selamat pagi pemirsa TV One. Saat ini saya sedang berada di wilayah terdampak banjir paling parah, yaitu Desa Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Di mana ini adalah satu kecamatan dari 3 kecamatan yang terdampak banjir dari luapan Sungai Citarum. Sedikitnya ada 500-an rumah warga yang masih terendam banjir, itu dengan ketinggian variasi dari 50 cm hingga 150 cm. Adapun warga yang masih tetap bertahan karena mereka masih memiliki lantai 2, jadi mereka tidak melakukan mengungsi. Namun sebagian warga yang tidak memiliki lantai 2 terpaksa mengungsi ke tempat yang sudah disediakan, yaitu di Aula Desa Bojong Asih. Sedikitnya ada 36 kepala keluarga terdiri dari 115 warga yang terpaksa memilih untuk mengungsi di tempat yang telah disediakan. Pasalnya mereka tuh takut kalau misalkan datang hujan lagi yang lebih besar, maka rumah mereka akan terendam yang lebih besar. Pasalnya di sini aja warga masih terlihat hilir mudik untuk mencari makan mungkin ya, karena di dalam itu masih ketinggian air itu sekitar 150 cm. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka itu tetap bertahan di dalam tanpa ada makanan, jadi mereka tuh tetap keluar, adapun dengan menggunakan perahu. Kalaupun misalkan yang di bawah sekitar tinggi 50 cm, mereka tetap berjalan
melintasi banjir ini. Bisa saya kabarkan juga ini cuaca di sini udah hampir mau mendung lagi, jadi mereka tuh khawatir, siap-siap adapun yang warga-warga yang udah siap berbenah diri untuk melakukan fungsi di tempat pengungsian yang telah disediakan. Pemerintah sendiri saat ini sudah melakukan pemberian bantuan berupa makanan ditempatkan di tempat pengungsian. Jadi mereka berharap ada bantuan lain seperti selimut untuk warga dan mungkin susu gitu untuk anak-anak, karena di sana itu yang mengungsi itu bukan hanya dewasa tapi anak-anak juga ikut mengungsi di sana. Demikian. Baik, Suhendar, ini kalau tadi sempat Anda sampaikan bahwa ada yang mengungsi, ada juga yang masih berada di rumahnya begitu. Kalau yang masih berada di rumah, apakah juga bantuan diberikan atau seperti apa? Nah, untuk sementara untuk yang berada di rumah masing-masing yang berada di lantai 2, mereka diarahkan untuk mengambil makanan ke lokasi yang ditentukan, yaitu tempat pengungsian di desa Bojong Asih sendiri. Nah, untuk akses sendiri mereka menggunakan perahu gitu. Jadi setelah mereka menepi ke daerah air yang lebih rendah, mereka berjalan kaki. Tak jauh dari tempat ini, tempat pengungsiannya udah tersedia gitu. Demikian. Baik, Suhendar, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menghadiri rapat lintas sektoral dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran 2025. Kapolri ini memprediksikan puncak arus mudik lebaran 2025 terjadi pada bulan 28 Maret, pemirsa. Polri juga telah memprediksi puncak arus balik lebaran 2025 yang diperkirakan terjadi pada 5 hingga 7 April mendatang. Operasi Ketupat 2025 digelar dengan penyesuaian di sejumlah wilayah. Wilayah Lampung sampai Bali akan menggelar Operasi Ketupat 2025 selama 17 hari. Sementara untuk Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari untuk Polda lainnya. Kapolri menjamin jajaran siap mengamankan jalannya arus mudik dan arus balik lebaran 2025 dengan total 2.835 posko lebaran yang akan didirikan selama Operasi Ketupat berlangsung. Kita juga kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2020. Pemirsa, Menteri Agama Nazarudin Umar ini memperkirakan bahwa hari Lebaran akan jatuh pada 31 Maret mendatang. Ya, menurut Nazarudin, posisi bulan pada 29 Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan masih berada pada posisi -2 hingga -3 derajat, sehingga tidak mungkin terlihat. Oleh sebab itu, Ramadan tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. Meski begitu, pemirsa, keputusan akan tetap diambil usai sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah. Tanggal 29 itu terjadi pemantauan dan itu diprediksi memang masih -2 atau -3 ya. Jadi baik oleh Muhammadiyah maupun juga diprediksi bahwa itu tidak mungkin bisa melihat hilal karena itu masih di bawah dudukan nurul ya. Dengan demikian terjadi istiqmal bulan suci Ramadan itu tanggal jadinya 30 hari, berarti lebaran kita diprediksi
tanggal 31 ya. Pemirsa, kita ajak Anda untuk beralih ke informasi lainnya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Hasto Kristianto. Merespon hal ini, pemirsa, tim kuasa hukum menilai Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengabaikan hak tersangka. Tim kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempermainkan hukum dan tak menghormati lembaga pengadilan. Pasalnya, dalam perkara suap yang melibatkan Hasto ini, KPK dinilai sengaja menggulur waktu agar pra-peradilan yang diajukan gugur. Kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan. Pra-peradilan ini diatur di dalam KUHP, memberikan ruang kepada tersangka untuk menguji status tersangkanya dan juga memberikan ruang untuk kontrol terhadap due process of law yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sementara setelah sebelumnya sempat diskors, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadik membacakan putusan atas gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto terhadap KPK. Hakim menimbang perkara tidak bisa dilanjutkan karena berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Hakim menilai setelah dilimpahkan, status Hasto bukan lagi sebagai tersangka, melainkan sudah berubah menjadi terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada pemohon, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini. Mengingat pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana, SEMA Nomor 5 Tahun 2001 dan peraturan perundang lain yang bersangkutan, mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Dengan digugurkannya pengajuan gugatan pra-peradilan dari Hasto Kristianto, maka persidangan pra-peradilan dinyatakan telah selesai. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Faisal Rinaldi, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur terus melambung tinggi. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak sepekan terakhir. Di Pasar Baru Tuban, Jalan Gajah Mada, daging ayam potong harganya yang sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga daging ayam ras atau ayam merah naik dari Rp30.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara daging ayam kampung dari sebelumnya Rp65.000 menjadi Rp70.000. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga daging ayam masih akan terjadi hingga 1 bulan ke depan. Ayam broiler kampil harga motongnya kan mereka tapi sampai itu potong 38 mulai turun 50. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana ratusan warga di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan berebut beras dan minyak kita murah dalam operasi pasar di bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah. Warga rela berdesakan demi mendapatkan 5 kg beras serta 2 botol minyak kita yang dijual dengan harga Rp91.500. Pasar murah yang digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini didatangi oleh ratusan warga yang akan membeli 5 kg beras serta 2 kg minyak kita kemasan plastik dengan harga Rp91.500. Warga rela antri hingga berdesakan untuk membeli paket murah berisi beras serta minyak kita.
Pihak pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyediakan 1.200 paket, yakni 2 ton beras serta 2.400 liter minyak kita. Paket murah ini ludes diserbu warga dalam waktu 2 jam. Operasi pasar kali ini harga satu paketnya itu 91.500 ya. Jadi dari beras premium 5 kg dan minyak kita 2 liter. Jadi ini sudah disubsidi 10.000 dari Bank Sumsel dan dijual dengan harga head sesuai ketetapan pemerintah. Rencananya operasi pasar murah ini akan terus digelar demi meringankan beban masyarakat. Warga juga berharap ke depannya isi minyak kita sesuai dengan kemasannya, yakni berisi 1 liter. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Geger aksi pembacokan yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu malam yang ternyata ini bermotif cinta segitiga. Dalam kurun waktu kurang dari 12 jam, polisi berhasil menangkap 4 pelaku pembacokan termasuk aktor intelektualnya. 3 pelaku dibayar 2 juta rupiah untuk melukai korban, pemirsa. Aksi pembacokan yang terjadi di Jalan Gandrung masuk wilayah Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Minggu malam kemarin ternyata terekam kamera CCTV salah satu rumah warga. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak Dinar Mislani, korban, berlari menghindar saat 3 pelaku mengejarnya sambil membawa pisau karambit. Pria berusia 35 tahun itu akhirnya roboh bersimbah darah setelah terkena beberapa kali sabetan. 2 orang warga setempat yang melihat peristiwa berdarah di saat sholat tarawih itu berusaha melerai. Namun keduanya juga terkena sabetan pisau karambit. Ketiganya tampak roboh dengan bersimbah darah hingga akhirnya dievakuasi ke RSUD Belambangan oleh warga lainnya. Setelah itu, 1 pelaku berhasil diamankan. Dalam kurun waktu kurang dari 12 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku lainnya, termasuk seorang aktor intelektual aksi pembacokan itu. Ketiganya ditangkap di Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncak. FPC 35 tahun yang merupakan dalang dari peristiwa tersebut mengaku kalau cemburu kepada korban atas nama Dinar, sebab dia menduga istrinya berselingkuh dengan korban. FPC akhirnya menyewa 3 orang dengan membayar sebesar 2 juta rupiah untuk melukai korban. Satu pelaku inisial FPC ini sebagai otak pelaku yang menyuruh lakukan, kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan sampai dini hari dan berhasil ditangkap 2 pelaku lainnya di daerah Muncar sekitar pukul 5 pagi ya, subuh, dan tadi pagi sampai dengan sore hari ini maraton dilakukan pemeriksaan intensif terhadap keempat para pelaku dan seluruh barang bukti juga sudah diamankan, dan terhadap keempatnya kita konstruksikan 170 ayat 2. Saat ini kondisi korban atas nama Dinar masih kritis. Sedangkan 2 korban lainnya sudah dipindah ke ruang rawat inap RSUD Belambangan. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor, handphone hingga 2 buah senjata tajam karambit yang digunakan untuk melukai korban dan 2 warga lainnya. Mereka akan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dan otak dari aksi pembacokan ini dijerat pasal 556 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana juru parkir liar ini kedapatan mencopet dompet dan juga telepon genggam milik jemaah Masjid Istiqlal. Tersangka mengaku uang hasil mencopet mereka gunakan untuk hari Lebaran nanti. Menangislah suami ibu, dicabut dulu cincin dulu. Masjid Istiqlal merupakan salah satu tempat favorit bagi Muslim Jakarta dan sekitarnya untuk berbuka puasa ataupun melaksanakan sholat tarawih. Salah satu alasannya karena Istiqlal menyediakan banyak hidangan berbuka puasa bagi jemaahnya setiap petangnya. Sayangnya, banyaknya pengunjung Masjid Istiqlal dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal. Senin malam, sejumlah juru parkir liar kedapatan mencopet dompet dan telepon genggam pengunjung Istiqlal.
4 terduga pelaku serta-merta menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan petugas keamanan ke pos jaga Masjid Istiqlal. Di sini tadi kan saya kan sempat di sini, bingung kan, karena kan kita kan baru kali ini ke sini, sama dia itu dialihin ke sini loh. Terus? Nah dari situ dia samperin, tas saya taruh di belakang. Pas di sini tuh ada ibu-ibu. Terus? Mbak, itu tasnya slidingnya kebuka. Pas saya lihat beneran kebuka, ini dompet saya yang warna pink itu hilang. Itu ada uang amal di situ, totalnya semua 3 juta. Salah satu terduga pelaku beralasan mencopet jemaah Masjid Istiqlal untuk keperluan berlebaran nanti. Cari. Berapa duit lu jual? 1,6. Buat apa duitnya? Buat lebaran bang. Hah? Buat lebaran. Lu sehari-hari ngapain? Sehari-hari paling kena bini saya dagang di situ doang bang. Hah? Udah berapa lama main ginian? Sejak saya kerja parkir di gereja yang Mudehan. Saat melakukan aksinya, komplotan ini menyembunyikan HP ataupun dompet korban di tempat sampah untuk sementara. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Meja. Dan saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.